Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Panjidar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Sipur. Film ini dibintangi aktor Tollywood Swastika Mukherjee dan disutradarai oleh Arindam. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Mandira adalah seorang istri yang sederhana, Sultan adalah polisi, Nipal dan Tapan adalah mafia di kota Sipur yang saling berseteru. Suatu hari di sebuah acara televisi, seorang jurnalis bernama Mita sedang mewawancarai seorang pensiunan polisi bernama Sultan. Dalam waktu dekat, Sultan akan merilis buku autobiografinya. Buku itu menceritakan masa lalu Sultan ketika menangani pembunuhan antar geng di kota Sipur. Dalam pembunuhan antar geng itu, seorang wanita bernama Mandira dikabarkan meninggal dunia. Namun, jasad Mandira tidak pernah ditemukan. Mita bertanya kepada Sultan apa yang dilakukan Mandira dahulu dan bagaimana Mandira bisa mati. Sultan enggan menjawab. Setelah acara wawancara selesai, Mita menghampiri Sultan dan memohon kepada Sultan agar menceritakan tentang Mandira. Karena Mita ditugaskan atasannya untuk membuat berita eksklusif mengenai Mandira. Namun lagi-lagi Sultan enggan menjawab. Mita kemudian dipanggil atasannya. Atasan Mita mendesak Mita agar segera membuat berita eksklusif mengenai Mandira. Karena berita mengenai Mandira bisa membuat rating channelnya naik. Malam hari, Mita menghampiri rumah Sultan. Mita bertanya kepada Sultan di mana keberadaan Mandira. Sultan menjawab ia tidak tahu di mana keberadaan Mandira. Mita lalu kembali pulang. Sultan merasa kasihan kepada Mita. Malam hari, Sultan ditelepon oleh seseorang. Setelah menerima telepon itu, Sultan akan menceritakan masa lalu Mandira kepada Mita. Besok pagi, Sultan bersama supirnya mengajak Mita pergi ke satu tempat yang jauh. Selama perjalanan, Sultan bercerita mengenai masa lalu Mandira. Sultan mengatakan, Mita, kekacauan yang terjadi di kota Sipur dahulu disebabkan oleh para politikus. Para politikus bekerja untuk negara, dan sebagai polisi, aku harus patuh kepada mereka. Jika tidak, karirku akan terhenti. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Mandira. 25 tahun yang lalu, di kota Sipur, Provinsi West Bengal, ada dua orang mafia yang berkuasa. Mereka adalah Nipal dan Tapan. Nipal dan Tapan saling berseteru. Nipal adalah pengusaha besi yang kaya. Selain besi, Nipal juga mempunyai bisnis-bisnis ilegal yang lain. Nipal dekat dengan beberapa anggota partai pemerintah karena Nipal adalah penyumbang dana partai pemerintah di kota Sipur. Tangan kanan Nipal bernama Ahmad yang merupakan ketua geng Muslim. Sedangkan Tapan adalah pengusaha ikan. Tapan adalah penguasa pasar ikan yang dikenal kejam. Tangan kanan Tapan bernama Kana yang merupakan ketua geng Hindu. Di sisi lain di kota Sipur, hiduplah keluarga sederhana yang bahagia. Seorang wanita muda bernama Mandira mempunyai suami bernama Anirudh. Anirudh bekerja sebagai pegawai pemerintah yang jujur. Mereka berdua dikaruniai seorang putri bernama Tukai. Dalam satu rumah, Mandira hidup bersama suami, putrinya, dan mertuanya. Mandira sangat menyayangi keluarganya. Setiap pagi, Mandira memasak untuk mereka semua. Setelah sarapan, Anirudh berangkat kerja. Anak buah Nipal mendatangi kantor Anirudh untuk meminta tanda tangan Anirudh. Nipal mengajukan proposal untuk membangun pabrik yang baru. Anirudh tidak mau menandatangani proposal itu karena berkas-berkasnya tidak lengkap. Anak buah Nipal memberikan uang suap kepada Anirudh, namun Anirudh menolak. Anak buah Nipal kesal dan kembali pulang. Malam hari, Anirudh berjalan kaki pulang ke rumahnya. Ketika Anirudh akan masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba anak buah Nipal menembak Anirudh hingga tewas. Mandira melihat penembakan itu. Mandira berteriak minta tolong. Mandira dan adik iparnya membawa Anirudh ke rumah sakit. Setelah itu, Mandira dan adik iparnya pergi ke kantor polisi dan melaporkan hal itu kepada polisi Bahlul bernama Poltu. Mandira menangis dan memohon kepada Poltu agar menangkap pembunuh Anirudh. Namun Poltu mengatakan tidak ada bukti yang menyatakan anak buah Nipalah yang menembak Anirudh. Poltu mengusir Mandira dan adik iparnya dari kantor polisi.
Mandira dan adik iparnya kecewa kepada Poltu. Besok pagi, Mandira menemui anggota partai pemerintah di kota Sipur bernama Palas. Mandira meminta bantuan kepada Palas, namun Palas hanya menanggapi hal itu dengan basa-basi. Palas tidak akan membantu Mandira karena Nipal adalah penyumbang dana partainya. Mandira kesal dan kembali pulang. Sore hari, Mandira dan adiknya membayar seorang pengacara dan pergi ke pengadilan. Mandira akan membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, ketika sang pengacara akan masuk ke gedung pengadilan, Nipal datang dan memberikan uang suap yang besar kepada pengacara. Pengacara lalu kembali pulang. Mandira dan adiknya ditinggal begitu saja di halaman gedung pengadilan. Mandira menangis dan bingung harus bagaimana. Polisi jujur bernama Dipak berjalan menghampiri Mandira. Mandira menangis dan meminta tolong Dipak. Dipak merasa kasihan kepada Mandira. Dipak ingin membantu Mandira, namun Dipak tidak bisa karena Dipak adalah bawahan Poltu. Dipak mengatakan, "Bu Mandira, Nipal adalah pengusaha yang di-backing pemerintah. Kau tidak akan bisa melawan Nipal. Selama ini aku berusaha memenjarakan Nipal dan aku selalu gagal." Mandira kemudian kembali pulang. Malam hari, Mandira tidur bersama Tukai putrinya. Tukai bertanya kepada Mandira di mana keberadaan sang ayah. Babar Asbena. Mandira menangis dan tidak bisa menjawab. Di saat yang bersamaan, Dipak dan Poltu membicarakan kasus pembunuhan Anirudh. Mereka berdua terlibat adu mulut. Besok pagi, Dipak pergi ke pabrik ilegal milik Nipal. Dipak ingin mencari bukti-bukti kuat mengenai bisnis ilegal Nipal. Setelah melihat pabrik ilegal Nipal, Dipak kembali pulang. Malam hari, Dipak menyelinap masuk ke dalam pabrik ilegal milik Nipal. Anak buah Nipal melihat Dipak menyelinap masuk. Anak buah Nipal langsung menembak kepala Dipak hingga tewas. Besok pagi, kepolisian menemukan mayat Dipak di pinggir rel kereta api. Mandira sedih mendengar hal itu. Mandira semakin ketakutan. Mandira bingung harus kemana lagi meminta bantuan. Paman Mandira menyarankan Mandira untuk meminta bantuan Tapan. Mandira takut menemui Tapan, namun Mandira tidak punya pilihan. Mandira kemudian pergi menemui Tapan. Mandira meminta tolong Tapan untuk menangkap pembunuh Anirudh yang tidak lain adalah anak buah Nipal. Tapan bersedia membantu, namun Tapan meminta sejumlah uang kepada Mandira. Mandira kembali pulang dan mengecek uang tabungannya. Ternyata uang tabungan Mandira habis untuk membayar pengacara. Mandira menangis menyadari hal itu. Mandira lalu mengambil perhiasan emasnya dan membawanya ke Tapan. Mandira memberikan semua perhiasan emas itu kepada Tapan. Mandira meminta Tapan untuk menangkap pembunuh Anirudh saja, biar Mandira yang akan membunuhnya. Tapan kaget mendengar hal itu. Karena kasihan, Tapan mengembalikan semua perhiasan emas Mandira. Tapan akan membantu Mandira tanpa biaya. Tapan memerintahkan Kana untuk menangkap pembunuh Anirudh. Kana patuh dan langsung menjalankan perintah. Siang hari, Kana naik Vespa pergi ke warkop. Terlihat di warkop, para anak buah Nipal sedang berkumpul sembari mengudut. Kana menembak kaki pembunuh Anirudh. Dari belakang, Mandira mengambil parang dan menebas anak buah Nipal hingga tewas. Mandira berteriak meluapkan amarahnya. Mandira kemudian berjalan kaki pulang. Warga sekitar ketakutan melihat keganasan Mandira. Nipal geram mendengar kematian anak buahnya. Nipal menyuruh tangan kanannya bernama Ahmad untuk membunuh Mandira. Ahmad siap menjalankan perintah. Malam hari, Mandira menemui Tapan lagi. Tapan menasihati Mandira untuk berhati-hati karena Ahmad pasti akan membunuh Mandira. Tapan memerintahkan Kana untuk berjaga di rumah Mandira selama beberapa hari ke depan. Tapan memberikan pistol kepada Mandira untuk berjaga-jaga. Mandira patuh dan menurut saja. Besok malam, Mandira makan bersama keluarganya. Mandira menyuapin Tukai nasi biryani. Tiba-tiba, Ahmad dan para anak buahnya mendatangi rumah Mandira dan menembaki Mandira. Semua orang berlari ketakutan. Mandira mengambil pistol di kamarnya dan membalas tembakan Ahmad. Kana juga terus menembaki Ahmad dan para anak buahnya. Ahmad dan para anak buahnya kabur melarikan diri.
karena sudah menyelamatkan Mandira. Kana meminta jatah kepada Mandira. Mandira menolak dan menampar Kana. Kana kesal dan pergi meninggalkan Mandira. Tetangga Mandira bernama Montu kasihan melihat Mandira. Montu secara sukarela mengajukan diri menjadi anak buah Mandira. Besok pagi, Montu mengajari Mandira cara menembak tepat sasaran. Setelah itu, Mandira dipanggil Poltu. Mandira mendatangi Poltu di kantor polisi. Poltu mengatakan ia mendapatkan informasi bahwa tadi malam ada baku tembak di rumah Mandira. Mandira dengan santai menjawab, "Pak Poltu, aku tidak mendengar apa-apa karena aku sedang tidur nyenyak." Mandira lalu kembali pulang. Poltu merasa Mandira mulai berani kepadanya. Sekarang Mandira tidak lagi takut kepada polisi. Mandira mulai belajar menjadi mafia seperti Nipal dan Tapan. Mandira mulai ditakuti sekaligus dihormati di kampungnya. Beberapa orang akan membantu Mandira menjadi informan Mandira. Mandira mendapatkan penghasilan dari pedagang-pedagang pasar yang menyetor uang keamanan padanya. Uang itu Mandira berikan kepada fakir miskin. Suatu malam, Kana dan teman-temannya berkumpul dan mabuk bersama. Terlihat anak buah Ahmad menggunakan sepeda melewati Kana dan teman-temannya. Kana jengkel melihat anak buah Ahmad. Tanpa berpikir panjang, Kana langsung menusuk anak buah Ahmad hingga tewas. Kana dan teman-temannya mencoba mengubur anak buah Ahmad di tempat yang sepi. Tiba-tiba seorang polisi datang melihat mereka. Kana dan polisi itu terlibat baku hantam. Kana lalu menembak polisi itu hingga tewas. Kana panik dan kabur melarikan diri. Mendengar kematian dua orang polisi di kota Sipur, Palas dan ketua partai pemerintah di Provinsi West Bengal memanggil seorang polisi dari luar kota bernama Sultan. Ketua partai memerintahkan Sultan untuk memberantas para mafia di kota Sipur. Ketua partai tidak ingin mendengar keributan lagi di kota Sipur karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Ketua partai ingin fokus berkampanye agar partainya bisa menang lagi di Provinsi West Bengal. Ketua partai akan melindungi Sultan dan mengizinkan Sultan untuk melakukan segala cara demi memberantas para mafia di kota Sipur. Palas memberitahu Sultan mengenai Nipal, Tapan, dan Mandira. Palas melarang Sultan untuk menghabisi Nipal karena Nipal adalah penyumbang dana terbesar di partainya. Setelah mendapatkan dukungan dari ketua partai, Sultan pergi ke kota Sipur dan menemui polisi lokal di sana. Malam hari, Nipal menemui seorang nenek bernama Devi. Dahulu, Devi adalah seorang aktivis paling berpengaruh di kota Sipur. Devi dikenal pemberani dan bijaksana. Jika ada permasalahan di kota Sipur, Devi selalu dipanggil untuk menjadi penengah. Nipal meminta Devi untuk menasihati Mandira agar menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku telah membunuh anak buah Nipal. Devi menolak permintaan itu. Devi menyalahkan Nipal atas konflik yang terjadi. Devi mengatakan semua ini terjadi karena ulah Nipal yang menyuruh anak buahnya membunuh Anirudh. Nipal jengkel dan kembali pulang. Besok pagi, Poltu menemui Mandira dan menuduh Mandira yang membunuh anak buah Nipal dan polisi. Mandira memanfaatkan tuduhan itu untuk menakut-nakuti Poltu. Mandira memegang pisau sembari mengatakan, "Pak Poltu, jika benar aku yang membunuh, maka kau harus mencari bukti dahulu. Jika kau berani menangkapku tanpa bukti, aku akan menguliti lontongmu dengan pisau ini." Poltu takut kepada Mandira. Mulai sekarang, Poltu akan berpihak kepada Mandira. Pagi hari, Sultan dan polisi lokal mulai beraksi. Sultan mengejar Kana dan satu orang anak buah Kana. Satu anak buah Kana terjatuh karena terkena tembakan. Sultan menghampiri satu anak buah Kana yang terjatuh dan menembak kepalanya hingga tewas. Kana berhasil kabur melarikan diri. Malam hari, Sultan mengejar para anak buah Ahmad, namun mereka semua berhasil kabur melarikan diri. Besok pagi, Devi memanggil Mandira. Mandira sangat menghormati Devi. Mandira menceritakan semuanya kepada Devi. Mandira mengatakan ia menderita pasca kematian Anirudh. Mandira tidak bisa hidup tenang melihat kekacauan yang terjadi di kota Sipur.
Mandira akan membasmi kejahatan di kota Sibur. Devi mendukung Mandira. Devi menasihati Mandira agar berhati-hati. Mandira lalu kembali pulang. Malam hari, Palas makan nasi biryani bersama Nipal. Palas mengatakan, semakin hari Mandira semakin ditakuti. Mandira terus memperbesar wilayah kekuasaannya. Para anak muda secara sukarela menjadi anak buah Mandira. Palas mendesak Nipal agar segera membunuh Mandira. Nipal akan memikirkan hal itu. Pagi hari, Nipal menelpon Poltu dan memberitahu Poltu. Sebentar lagi, anak buahnya akan membunuh Mandira. Nipal kemudian menutup teleponnya. Nipal belum tahu kalau sekarang Poltu berpihak kepada Mandira. Poltu langsung menghampiri Mandira. Terlihat Mandira sedang berdoa di pinggir sungai Gangga. Dari belakang, anak buah Nipal berjalan menghampiri Mandira. Dari arah samping, Poltu menembak anak buah Nipal hingga tewas. Mandira memuji Poltu yang sekarang patuh kepadanya. Ahmad berasumsi anak buahnya dibunuh oleh Mandira. Ahmad kemudian mendatangi kampung Mandira. Dari kejauhan, Ahmad melihat seorang wanita yang mirip dengan Mandira. Tanpa berpikir panjang, Ahmad menembak wanita itu hingga tewas. Semua orang kaget melihat penembakan itu. Ahmad baru sadar ternyata yang ditembak bukan Mandira, melainkan bibinya Kana. Kana marah dan mengejar Ahmad. Kana dan para anak buahnya berhasil menangkap Ahmad. Mereka semua menyeret Ahmad ke pasar milik Tapan. Tapan dengan senang hati menyambut kedatangan Ahmad. Tapan langsung memenggal kepala Ahmad hingga tewas. Besok pagi, Sultan menemui Mandira. Sultan mengajak Mandira untuk bekerja sama dalam memberantas Nipal dan Tapan. Mandira menolak bekerja sama dengan Sultan karena Mandira tidak percaya lagi dengan polisi. Mandira juga tahu Sultan di-backing oleh partai pemerintah. Mandira ingin menghabisi Sultan, namun Mandira tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Sultan lalu pergi menemui Tapan. Sultan mengatakan kepada Tapan agar tidak membunuh lagi. Jika Tapan membunuh lagi, Sultan akan menembak mati Tapan di tempat. Tapan ketakutan mendengar ancaman itu. Malam hari, Nipal pergi menemui istri simpanannya dan melakukan enjos-enjos. Setelah melakukan enjos-enjos, Nipal berpikir dan mencari cara untuk menyingkirkan Mandira. Kepemimpinan Nipal melemah pasca kematian Ahmad. Nipal tidak punya anak buah yang kuat. Anak buah Nipal yang dungu bernama Rashid ingin menunjukkan kekuatannya kepada Nipal. Rashid dan para anak buahnya mendatangi rumah Kana untuk membunuh Kana. Namun Kana tidak berada di rumah. Rashid memukul tangan ibunda Kana dengan keras. Ibunda Kana yang sudah tua renta menangis kesakitan. Setelah itu Rashid kembali pulang. Beberapa menit kemudian Kana pulang ke rumah. Kana kaget melihat ibundanya yang menangis kesakitan karena ulah Rashid. Kana dan teman-temannya langsung mengambil parang dan menghampiri rumah Rashid. Kana dan teman-temannya memukuli Rashid habis-habisan hingga tewas. Besok pagi, Mandira memerintahkan ART-nya untuk membawa Tukai ke luar kota. Mandira khawatir jika Tukai terus di sini, Tukai bisa terbunuh. Mandira sedih harus berpisah dengan putrinya. Namun itu semua harus Mandira lakukan demi menyelamatkan Tukai. Esok lusa, Sultan mempertemukan Tapan dan Nipal di rumah Mandira. Sultan mengatakan kepada mereka semua untuk tidak membuat kegaduhan karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Tapan menuduh Mandira lah dalang dari semua kekacauan ini. Mandira jengkel mendengar hal itu. Nipal menuduh Tapan lah yang membuat kegaduhan ini dengan membunuh Ahmad. Mereka bertiga terlibat adu mulut. Sultan lalu membubarkan pertemuan itu. Sultan akan memanfaatkan hal itu untuk mengadu domba mereka. Malam hari di kampung Mandira terjadi pemadaman listrik. Beberapa preman berbaju muslim mendatangi rumah Mandira dan menembaki Mandira. Mandira membalas tembakan mereka dan membuat mereka semua kabur melarikan diri.
Dalam baku tembak itu, beberapa preman bayaran dan mertua Mandira tewas tertembak. Mandira menangis sedih melihat kematian mertuanya. Besok pagi, setelah mengkremasi mertuanya, Mandira menemui Devi. Devi mengucapkan bela sungkawa kepada Mandira. Mandira akan menuntut balas kepada mereka semua yang telah membuat kekacauan ini. Devi mendukung penuh Mandira. Montu menemui Mandira dan memberitahu preman bayaran yang mati tadi malam bukan dari kalangan Muslim. Mereka sengaja berpakaian Muslim untuk mengadu domba Mandira dan Nipal. Mereka yang mati tadi malam adalah anak buah Kana. Mandira jengkel mendengar hal itu. Mandira memerintahkan Montu untuk membunuh Kana. Montu dengan senang hati akan melakukan hal itu. Sore hari, Montu mengajak 4 orang remaja mabuk bersama. Montu mencekoki mereka dengan minuman alkohol. 4 remaja itu mabuk berat hingga tertidur pulas. Pagi hari, Montu membangunkan 4 remaja itu dan memprovokasi mereka untuk membunuh Kana. Mereka berempat yang belum sadarkan diri patuh dan menurut saja. Mereka berempat lalu mendatangi Kana dan mengeroyok Kana hingga tewas. 4 remaja itu kemudian ditangkap polisi. Kepolisian memukuli mereka dan menginterogasi mereka dengan keras. Mereka berempat mengaku membunuh Kana secara tidak sadar. Mereka berempat juga tidak tahu mengapa mereka membunuh Kana. Kepolisian terus memukuli mereka hingga babak belur. Kepolisian mengajak mereka ke rel kereta api yang sepi. Kepolisian menembak mati mereka berempat dengan dalih melarikan diri. Malam hari, Tapan menemui Sultan. Tapan meminta Sultan untuk meletakkan 3 orang polisi untuk berjaga di rumahnya karena Tapan takut kepada Mandira. Tapan memberi uang banyak kepada Sultan. Sultan dengan senang hati menerima uang itu. Pagi hari, Nipal sarapan pagi bersama istrinya. Istri Nipal mendapatkan informasi dari Mandira bahwa selama ini Nipal mempunyai istri simpanan. Istri Nipal marah kepada Nipal. Mereka berdua terlibat adu mulut. Nipal tidak mau mengaku dan justru menyiramkan makanan ke wajah istrinya. Istri Nipal marah besar dan masuk ke dalam kamar, sedangkan Nipal tetap makan dengan santainya. Di sisi lain, Sultan mendatangi Devi dan mengobrol basa-basi. Sultan tahu Devi berpihak kepada Mandira. Mandira semakin kuat karena pengaruh dan bantuan Devi. Karena itu, Sultan harus menyingkirkan Devi. Tanpa basa-basi, Sultan menembak kepala Devi hingga tewas. Mandira sedih mendengar kematian Devi. Mandira tahu ini pasti ulah Sultan, namun Mandira tidak bisa membunuh Sultan. Mandira fokus untuk membunuh Tapan dahulu. Malam hari, 3 orang polisi berjaga di rumah Tapan. Mandira, Montu dan para anak buahnya menyerap masuk ke rumah Tapan. Mereka semua berhasil melumpuhkan 3 orang polisi dan juga anak buah Tapan. Mandira dan Montu kemudian berjalan ke hadapan Tapan. Mandira mengatakan, "Tapan, selamat datang di kota Sipur." Ita Sipu. Mandira langsung menyayat leher Tapan hingga tewas. Besok pagi, Nipal menemui Palas untuk meminta bantuan. Nipal meminta Palas untuk membawa beberapa polisi khusus dari pusat untuk berjaga di rumah Nipal. Namun, Palas tidak bisa melakukan hal itu. Palas mengatakan regulasi untuk meminta keamanan polisi tidak bisa semudah itu. Nipal jengkel kepada Palas. Nipal mengancam Palas akan membuka kedok Palas yang selama ini telah melakukan korupsi. Palas santai saja menanggapi hal itu. Nipal lalu kembali pulang. Nipal memerintahkan anak buahnya untuk berjaga ketat di rumahnya. Nipal melarang siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali istri dan ART-nya. Anak buah Nipal patuh dan menurut saja. Besok pagi, seperti biasa, ART Nipal mendatangi rumah Nipal. Sebelum masuk, ART Nipal diperiksa terlebih dahulu oleh anak buah Nipal. Setelah diperiksa, ART Nipal masuk dan mulai bekerja. ART Nipal menyapu dan mengepel lantai. Ketika menyapu, ART Nipal menjatuhkan kacamata Nipal. Tanpa kacamata itu, Nipal tidak bisa melihat dengan jelas. Istri Nipal menyimpan kacamata cadangan Nipal, namun Nipal tidak berani meminta karena istri Nipal masih marah kepada Nipal. Akhirnya, Nipal terpaksa beraktivitas tanpa kacamata. Nipal kesulitan melihat.
Besok pagi, ART Nipal datang lagi ke rumah Nipal. Istri Nipal mempersilahkannya masuk tanpa diperiksa. ART Nipal langsung bekerja. Terlihat ART Nipal menyapu lantai. Nipal meminta ART-nya untuk memijat dadanya. ART Nipal patuh dan menurut saja. ART Nipal mengoleskan minyak dan mulai memijat. ART Nipal naik ke atas tubuh Nipal. Ternyata dia adalah Mandira. Mandira mengambil pistol dan menembak mulut Nipal hingga tewas. Mandira berteriak meluapkan amarahnya. Mandira lalu berjalan keluar. Istri Nipal menangis sembari memeluk Mandira. Istri Nipal berterima kasih kepada Mandira. Mandira membalas pelukan istri Nipal dan menenangkannya. Karena sudah membalaskan dendamnya, Mandira mengemasi barang-barangnya dan pergi jauh dari kota Sipur. Mandira pergi secara sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada kabar mengenai Mandira, orang-orang kota Sipur menganggap Mandira sudah meninggal dunia. Mita selesai mendengarkan cerita tentang Mandira. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Sultan dan Mita akhirnya sampai di tempat tujuan. Mereka tiba di kota kecil di luar provinsi. Sultan mengatakan, Mita, Mandira belum meninggal dunia. Selama ini Mandira mengubah nama dan jati dirinya. Mandira hidup seorang diri di kota ini. Tadi malam Mandira menelponku dan memberitahu alamatnya. Karena itu, aku mengajakmu menemui Mandira agar kau juga bisa menulis berita eksklusif tentang Mandira. Mita kaget dan senang mendengar hal itu. Sultan dan Mita masuk ke rumah tua dan menemui Mandira. Mita canggung menghadapi Mandira. Mita bertanya kepada Mandira, apakah ia boleh mewawancarai Mandira. Mandira menjawab, tidak boleh ada yang melarang seorang ibu diwawancarai oleh anaknya sendiri. Mita kaget mendengar hal itu. Ternyata Mita tidak lain adalah Kutai yang merupakan anak Mandira. Mereka berdua kemudian menangis dan berpelukan. Sultan juga baru tahu Mita adalah anak Mandira. Mandira dan Mita kemudian duduk berdua di tepi sungai. Tak lama kemudian Mita pamit dan kembali pulang. Mandira memerintahkan Montu untuk mengantar mereka. Montu masuk ke dalam mobil dan mengantar Sultan, supir Sultan dan Mita kembali pulang. Di dalam mobil, Sultan mengatakan, Mita, aku tidak menyangka bisa menemui Mandira lagi setelah sekian lama. Aku juga tidak menyangka ia akan memberikan alamatnya kepadaku. Di tengah perjalanan, Sultan kebelet pipis. Karena berada di desa terpencil, Sultan turun dari mobil dan buang air kecil di pinggir jalan sepi. Tiba-tiba, Montu turun dari mobil dan menembak kepala supir Sultan hingga tewas. Sultan baru sadar ternyata ini semua adalah rencana Mandira dan Mita. Cetir. Montu langsung menembak kepala Sultan hingga tewas. Mayat Sultan dan supirnya dibuang di pinggir jalan sepi. Montu dan Mita melanjutkan perjalanan. Mita menelpon sang ibu dan mengatakan, sekarang Mandira bisa tidur nyenyak karena sudah membunuh semua mafia di kota Sipur. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mencari jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.